ngelihat si Sahal bin Hunain ini lagi mandi. Jadi ketika itu langsung jatuh. Nah, ketika itulah Rasul mengatakan bahwa ini adalah penyakit ain. Maka jangan sampai kalian mencelakakan saudara kalian sendiri. Bahwa kita akan membahas sebuah tema yang mana tema ini sangat-sangat sering terjadi dan ini juga banyak yang tidak mengetahui, sehingga kita harus mengupgrade diri dan melihat kembali apakah kita sudah melakukan atau kita malah tidak tahu sama sekali dengan pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita pada malam hari ini terkait masalah sebuah penyakit, yang mana penyakit ini bukan penyakit medis. Dia penyakit non medis, namun penyakit ini juga sering terjangkit. Terkadang kita nggak tahu. Penyakit ini disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain atau penyakit mata. Penyakit yang disebabkan oleh mata. Penyakit ain. Sudah pernah dengar? Sudah? Atau baru kali ini mendengar? Bukan aib. Aib itu lebih kepada penyakit medis. Ini penyakit non medis, tapi kita nggak tahu dan sebab-sebabnya juga tidak normal. Nah, penyakit ini disebut dengan penyakit ain, dan ini sudah terjadi sejak zaman Nabi dulu. Sudah pernah terjadi. Sampai sekarang juga masih banyak. Namun kita tidak menyadari. Penyakit ain ini adalah penyakit yang mana disebabkan oleh mata. Ketika mata melihat, maka ketika itulah sasaran panahnya itu tertuju. Dan semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mengkehendaki, maka orang itu akan sakit. Bila Allah tidak menghendaki, maka semuanya biasa-biasa saja. Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pengaruh mata. Jadi sesungguhnya kerjanya itu pengaruh daripada ruh orang yang melihat. Setelah itu, orang yang melihat atau pandangan yang keluar melalui mata, apakah pandangan itu hasad atau kagum, maka dia telah melesatkan sebuah panah maknawi yang mana akan mengenai jasad yang dia kagumi atau yang dia hasadkan. Jadi kalau ada orang yang kagum atau orang yang dengki melihat sebuah prestasi atau sebuah kelebihan dari seseorang, maka ketika itulah panah ain itu sudah melesat. Dan itu tergantung kepada yang kenanya. Kalau seandainya dia punya benteng perisai tersendiri, maka panah tersebut akan mental. Tapi kalau seandainya dia tidak punya perisai dan Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki, maka kenalah dia terhadap penyakit ain tersebut. Pada zaman Rasulullah, penyakit ain itu pernah terjadi pada Sahal bin Hunain. Jadi Sahal bin Hunain itu adalah seorang yang bagus banget badannya. Jadi ketika itu Sahal bin Hunain lagi mandi. Setelah itu lewat Amr bin Rabi'ah.
Amr bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunain mandi, melihat badannya yang sangat putih, sangat bagus, mulus. Lalu Amr bin Rabi'ah itu mengatakan bahwa sungguh saya tidak pernah melihat badan sebagus badan si Sahal bin Hunain. Walaupun seorang gadis perawan tidak akan pernah bagus seperti badan si Sahal bin Hunain tersebut. Maka ketika itu Sahal bin Hunain jatuh pingsan. Gak ada sebab, tanpa non medis, gak ada apa namanya. Kalau orang sakit kan biasanya ada tanda-tanda. Misalkan nih mau demam, biasanya kan hidungnya mampet dulu. Setelah itu kepala sedikit pusing-pusing, lama-lamaan naik panasnya sampai nggak bisa bergerak, sampai kita hanya tidur saja. Tapi kalau seandainya penyakit ain, langsung dia tanpa ada gejala apa-apa, seperti halnya sahabat Sahal bin Hunain ini. Jadi ketika dilihat sama Amr bin Rabi'ah, maka ketika itu Amr bin Rabi'ah kagum akan badan si Sahal bin Hunain. Waktu itu juga jatuh si Sahal bin Hunain tersebut. Setelah dia bilang dia kagum, padahal Amr bin Rabi'ah ini kagum saja, ya Allah, tapi dia tidak mengucapkan nama Allah. Itu dia. Maka ketika itu ain itu atau penyakit itu akan melesat kepada orangnya. Kalau seandainya orang tersebut tidak ada benteng, maka dia akan kena. Kemungkinan kalau semuanya itu juga tergantung kehendak Allah. Sahal bin Hunain langsung jatuh, langsung pingsan dan tidak bisa bergerak ketika itu. Maka ketika itu diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini si Sahal bin Hunain tiba-tiba jatuh dari kamar mandi tadi, nggak bisa bergerak lagi, pingsan dia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ini kenapa? Pasti ada sebabnya. Siapa yang bertemu sama dia atau siapa yang mengatakan sesuatu kepada Sahal bin Hunain ini? Lalu ada orang yang mengatakan bahwa, oh iya, Amr bin Rabi'ah itu sempat ngelihat si Sahal bin Hunain ini lagi mandi. Jadi ketika itu langsung jatuh. Nah, ketika itulah Rasul mengatakan bahwa ini adalah penyakit ain. Maka jangan sampai kalian mencelakakan saudara kalian sendiri, karena ini bahaya. Kita misalkan ada anak, kita bilang semua kelebihan, oh anak saya ini cantik banget, mukanya mulus, setelah itu putih, kalau disamakan ini udah melebihi bule, misalkan bagus banget. Orang yang dengar ada dua. Yang pertama, dia dengki. Yang kedua, dia kagum. Maka ketika itulah akan terbit panah-panah ain. Kalau seandainya Allah mengkehendaki dilihat sama orang yang mana anaknya, misalkan, oh itu anak saya yang putih itu, dilihat, padahal dia hanya mengatakan bahwa kekagumannya seperti ini kepada anaknya. Lalu dilihat sama orang yang diajak bicara dengan orang tua itu, setelah itu dilihat anaknya, langsung kemungkinan itu akan melesat panah-panah ini. Bisa jadi nanti tiba-tiba sudah membengkak tanpa ada sebab. Jadi awalnya misalkan wajahnya bagus, tiba-tiba udah banyak bentol. Tiba-tiba udah udah apa istilahnya itu, bengkak,
gembung tuh, gembung. Pokoknya ketika itu dia sudah kena dan tidak ada gejala sama sekali. Bukan misalkan anak itu kita bawa ke sebuah taman, setelah itu digigit sama serangga, kena ain, bukan. Itu ada sebab, berarti dia sebab medisnya adalah dia digigit serangga. Tapi ini tanpa ada sebab. Biasanya orang tanpa ada sebab itu adalah penyakit ain. Tapi jangan semuanya dikaitkan dengan ain. Contoh misalkan kita lagi jalan pakai motor, tiba-tiba jatuh kotoran burung di atas, jatuh pas di muka kita. Aduh, saya ini udah kena ain. Misalkan, jangan juga, itu bukan ain itu. Jadi jangan semuanya dikait-kaitkan. Ya, ada penyakit ini memang abnormal. Ketika dibawa ke rumah sakit, nggak ada sakit. Tapi kalau seandainya kita lihat dia sakit, seperti itu. Banyak sekarang orang yang memposting sesuatu, apakah itu di Facebook, Twitter, Instagram, atau lain sebagainya, dengan postingan yang membanggakan atau apa gitu. Sebenarnya niatnya cuma mau eksis, hanya mau seperti milenial sekarang lah, upload foto. Tapi mungkin salah caranya, bukan salah, mungkin nggak tahu ini bahayanya media sosial sebenarnya, karena dia akan dilihat jutaan orang akan melihat, dan kita tidak tahu orang yang mana. Kalau sudah kena penyakit ain, punya obatnya juga, punya cara menyembuhkannya. Tapi kalau seandainya kita nggak tahu gimana caranya, ya udah sakit terus anak kita. Dan dikatakan dalam sebuah redaksi hadis bahwa kebanyakan dari umat Nabi Muhammad itu meninggal gara-gara penyakit ain. Maka hati-hati. Cara yang pertama untuk membentengi diri dari penyakit ain ini adalah dengan zikir pagi petang. Kita dawamkan atau kita biasakan zikir pagi petang. Maka ketika sebuah ain itu datang kepada kita, dia akan terbentengi dengan adanya zikir pagi petang kita. Makanya dikatakan hisnun lil muslim, benteng bagi umat Islam atau umat mukmin. Itu zikir pagi petang. Tapi kalau seandainya udah kena, gimana caranya? Kalau seandainya di media sosial agak susah kita tahu siapa sih yang buat kenanya gitu. Contoh gini, di Arab Saudi itu ada kakek-kakek umur sekitar 80 tahun masih sehat dia. Setelah itu ada tamu datang berkunjung kepada kakek tersebut. Dikatakan bahwa kakek ini udah 80 tahun masih sehat tanpa diucapkan nama Allah. Nah, ini dia salahnya. Makanya kalau seandainya kita bangga dengan sesuatu atau kita takjub dengan sesuatu, kita ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, atau Alhamdulillah. Ucapkan nama Allah untuk membuat takjub. Jangan sampai gara-gara kita orang itu kena penyakit. Jangan sampai. Kita tidak mau seperti itu. Kejadian kakek ini setelah itu dikatakan bahwasanya beliau takjub. Apa sih rahasia saya takjub banget tanpa mengucapkan nama Allah ketika itu. Dan ketika tamu ini pulang, kakeknya langsung nggak bisa jalan. Kakeknya langsung istilahnya lumpuh, atau kakeknya itu yang nggak bisa bergerak sama sekali. Udah kayak kakek-kakek sekarang. Padahal awalnya itu memang segar bugar. Ternyata ketika dikonsultasi ke
ke rumah sakit, nggak ada penyakit. Dikonsultasi ke rumah sakit, ya ini sakit karena sudah tua. Kok aneh? Padahal sebelumnya sehari kemarin itu masih sehat, tiba-tiba langsung drop sakit seperti ini. Kan ada kejanggalan. Kejanggalan di sini adalah langsung sakit dan tidak bisa bergerak. Lalu dikatakan oleh seorang daripada sahabat, ini kena penyakit ain. Ini kena penyakit ain. Gimana caranya? Kalau kamu tahu siapa orangnya, maka suruh dia berwudu, ambil air wudunya, siram kepada orang yang sakit. Misalkan nih, tamunya itu ada 3. 3 ini ajak lagi ke rumah yang tadi untuk sekedar yang silaturahmi sekali lagi. Setelah itu suruh mereka berwudu. Air wudunya kita tampung. Untuk apa? Untuk menyembuhkan yang sakit ini. Dan ketika air wudu atau air bekas cucian orang yang tamu ini disiram atau dibasuh kepada orang kakek ini, langsung sembuh. Langsung seperti sedia kala. Bukan wudu, tapi lebih kepada disiram. Bukan berwudu kembali dengan air itu, enggak, disiram ke orang yang sakit itu. Seketika sembuh dan tidak sakit sama sekali seperti sedia kala.